Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Intan Khafifah Maulidia dengan NPM 231000273. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai subjek hukum internasional. Yang pertama, di sini ada pengertian subjek hukum dalam hukum internasional. Pengertian subjek hukum dalam hukum internasional menurut Martin Dixon yaitu a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. Yang artinya adalah suatu badan atau entitas yang mampu memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Subjek hukum internasional tersebut seharusnya memiliki kecakapan hukum internasional utama atau bisa disebut juga dengan the main international law capacities untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya atau bisa disebut juga dengan international legal personality. Selanjutnya, merupakan subjek hukum internasional yang harus memiliki beberapa kecakapan, yaitu diantaranya yang pertama, mampu untuk menuntut haknya di depan pengadilan internasional, yang kedua, menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional, yang ketiga, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Kemudian, di sini ada beberapa macam-macam subjek hukum berdasarkan. Yang pertama yaitu berdasarkan negara, yang kedua yaitu berdasarkan organisasi publik internasional, yang ketiga yaitu ada International Non-Government Organization atau INGO, yang keempat yaitu ada individu atau natural person, yang kelima yaitu ada perusahaan transnasional, yang keenam ada International Committee on the Red Cross, yang ketujuh yaitu ada organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya, dan yang kedelapan yaitu ada belligerent. Selanjutnya ada subjek hukum berdasarkan negara. Negara merupakan subjek hukum yang paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Negara memiliki semua kecakupan hukum sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai kedudukan yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut memiliki kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemudian di sini ada beberapa hal dari bagian negara. Yang pertama yaitu ada karakteristik negara, yang kedua ada macam-macam bentuk negara dan kesatuan negara, yang ketiga ada hak dan kewajiban dasar negara, yang keempat ada kewajiban-kewajiban dasar negara. Yang pertama yaitu ada karakteristik negara, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu ada definite territory, ada permanent population, ada government, dan terakhir yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Kemudian, macam-macam dari bentuk negara dan kesatuan negara yaitu ada negara kesatuan, negara federasi, negara konfederasi, negara persemakmuran, negara mikro, negara netral, protektorat, kondominium, dan wilayah perwalian. Kemudian yang C yaitu ada hak dan kewajiban dasar negara yang terdiri dari hak atas kemerdekaan dan self-determination, yaitu self-determination era Liga Bangsa-Bangsa, self-determination di era PPBA, perkembangan penafsiran self-determination dalam teori dan praktik. Selanjutnya, gerakan Aceh Merdeka dan tuntutan self-determination, organisasi Papua Merdeka dan tuntutan self-determination. Yang keduanya ada hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Yang ketiga ada hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Ada hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif, yaitu yang disebut dengan self-defense. Kemudian yang terakhir ada kewajiban-kewajiban dasar negara yang terdiri dari 10 macam. Yang pertama ada kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Yang kedua kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Yang ketiga kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik. Yang keempat yaitu ada kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata. Yang kelima yaitu ada kewajiban untuk tidak melakukan investasi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain. Yang keenam ada kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan HAM. Yang ketujuh kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
Kemudian ada kewajiban untuk membantu terlaksananya penggunaan kekuatan atau ancaman senjata, kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan, dan yang terakhir yaitu kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara sesuai dengan hukum internasional. Selanjutnya yaitu ada subjek hukum internasional yang kedua, yaitu organisasi publik internasional. Organisasi publik internasional merupakan suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih yang berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, dan struktur organisasi. Di dalam organisasi internasional, legal personality dan legal capacity merupakan hal yang sangat penting agar mereka dapat menjalankan fungsinya. Lalu selanjutnya ada International Non-Government Organization atau disebut juga dengan INGO. INGO merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh perseorangan atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebuah negara. Meski individu INGO diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional, International Non-Governmental Organization yang didirikan oleh beberapa individu tidak serta-merta menjadikannya sebagai subjek hukum internasional seperti negara maupun organisasi internasional. Tetapi pada level tertentu, International Non-Governmental Organization dapat diberikan status sebagai observer dan diperbolehkan memberi rekomendasi dalam sidang-sidang PBB, seperti Interparliamentary Union dan International Olympic Committee. Kemudian di sini ada individu atau bisa disebut juga dengan natural person, yaitu pengakuan hukum internasional terhadap individu-individu sebagai objek hukum internasional terbatas pada dimungkinkannya individu dituntut di depan pengadilan internasional untuk bertanggung jawab secara pribadi atas namanya sendiri terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang telah dilakukannya. Dan begitu juga sebaliknya, masih sedikit sekali perlindungan yang diberikan hukum internasional pada diri individu itu sendiri. Dan yang kelima yaitu ada perusahaan transnasional, yaitu perusahaan yang didirikan di suatu negara tetapi beroperasi di berbagai negara. Dalam hukum internasional klasik, perusahaan transnasional belumlah dipandang sebagai subjek hukum yang sesungguhnya, meskipun peran perusahaan tidak diragukan lagi dapat membuat perjanjian dengan negara tuan rumah dikarenakan international personality perusahaan transnasional hanya ada ketika hubungan internasional yang dilakukan diatur oleh hukum internasional. Yang keenam yaitu ada International Committee on the Red Cross atau bisa disebut juga dengan Palang Merah Internasional yang merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya Palang Merah nasional, negara-negara, dan berkedudukan di Swiss. Meskipun Palang Merah Internasional mendapat status sebagai subjek hukum internasional, tetapi dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, hanya bergerak di bidang kemanusiaan, memberikan perlindungan terhadap korban perang, baik skala domestik maupun internasional. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada Organisasi Pembebasan Bangsa yang memperjuangkan haknya atau bisa disebut juga dengan International Liberation Organization atau Representative Organization. Yaitu bangsa yang memperjuangkan haknya adalah suatu bangsa yang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan negara asing yang menjajahnya, meskipun banyak yang menanamkan kelompoknya organisasi pembebasan, tetapi tidak semuanya mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Hal ini dikarenakan tidak adanya kriteria objektif untuk menentukan apakah suatu kelompok sudah berhak menyandang status sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya ataupun belum. Pertimbangan-pertimbangan politik masyarakat internasional lebih dominan dibandingkan aturan hukum internasionalnya. Untuk itu, kemampuan kelompok tersebut untuk meyakinkan masyarakat internasional mengenai keberadaan dan cita-cita yang mereka perjuangkan sangatlah menentukan ada tidaknya atau besar kecilnya dukungan masyarakat internasional pada kelompok mereka. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu ada belligerent. Belligerent atau kelompok pemberontak dapat diakui sebagai subjek hukum internasional jika mereka memenuhi syarat tertentu. Apabila pemberontakan dilakukan dengan menggunakan senjata dan meluas hingga ke negara lain, dapat diakui sebagai pribadi yang mampu berdiri sendiri dan memiliki status sebagai subjek hukum internasional. Berikutnya yaitu ada 4 unsur yang harus dipenuhi kaum pemberontak untuk mendapat pengakuan sebagai belligerent. Yang pertama yaitu harus terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas. Yang kedua yaitu harus menggunakan tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya. Yang ketiga harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar di bawah kekuasaannya. Dan yang terakhir ataupun yang keempat yaitu harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.
Dari materi di atas yang telah saya paparkan melalui presentasi yang telah saya jelaskan, saya mengambil materi dari buku Hukum Internasional, Suatu Pengantar edisi kedua, karya Profesor Dr. Sefriani SH M.Hum. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.